Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir rendam ribuan rumah di Kabupaten Serdang Bedagai tersebar di 8 kecamatan. Seorang wanita tertangkap tangan warga karena berbelanja menggunakan uang palsu di Kabupaten Deli Serdang. Jelang Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang tiba di Terminal Penumpang Bandara Deli Belawan, Kota Medan. Kita ke informasi yang pertama, sudah seminggu lebih, namun 8 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai masih terendam banjir. Kini masyarakat masih menggunakan perahu karet dan perahu kayu buatan warga untuk beraktivitas. Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa lalu kembali menyebabkan debit air Sungai Sebuluh meningkat dan mengakibatkan ribuan rumah di 8 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai terendam banjir. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebanyak 55.000 warga yang terdampak banjir yang tersebar di 8 kecamatan tersebut. Sementara untuk debit air mencapai 50 hingga 80 cm. Seringnya terjadi banjir di daerah ini membuat warga seakan sudah beradaptasi dengan kondisi bencana yang datang ke tempat mereka. Terlihat dari raut wajah para warga terdampak banjir, selalu berusaha menutupi penderitaan mereka dengan senyuman ketika mengarungi banjir dengan perahu karet milik kepolisian dan perahu kayu yang mereka buat sendiri. Sementara untuk lokasi pengungsian di pagi hari hingga sore hari, kondisi pengungsian dalam keadaan sepi dan akan dipenuhi pengungsi pada malam hari. Meski dari 48 posko pengungsian yang masih berdiri, hanya sebagian kecil korban banjir yang berada di pengungsian tersebut. Ada 8 kecamatan, yaitu Bamban, baru itu ada Serampa, Perbaungan, Dolomasikul, Tebing Tinggi, Teluk Mengkudu, Tanjung Bringin, sama Bantar Kalipah. Kalau ketinggian air sendiri Bang mencapai berapa? Sekitar 30 ke 60 cm. Untuk jiwanya Bang? Jiwanya ada kurang lebih 55.000. Kalau kakaknya Bang? Kalau kakaknya sekitar 14.845. Langkah-langkah kita yang lakukan apa? Langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama mensosialisasikan bahwa dalam waktu 3 hari ke depan akan ada hujan ekstrim di wilayah Sumatera Utara sesuai dengan rilis dari BMKG. Sementara salah seorang warga terdampak banjir memilih mengungsi di tempat ia bekerja. Paling ada 80 sampai 100. Oh gitu ya. Ini Abang nggak mau ngungsi? Ngungsi lah, di tempat kerjaan ada pula mesnya kan, jadi pindah ke situ. Oh di situ udah? Iya. Kenapa nggak ngungsi ke posko pengungsian Bang? Ramai kali Bang. Ramai kali ya? Iya, tempatnya kan mereka sendiri, pas pula kerjanya di situ. Rekong. Mengingat curah hujan di kawasan ini masih terjadi, warga diminta untuk berhati-hati dan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan dusun jika adanya banjir susulan yang intensitas airnya cukup tinggi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Seorang warga Kecamatan Harian Kabupaten Samosir hilang terseret arus Sungai Sipadi saat menyelamatkan hewan ternaknya. Tim SAR gabungan bersama warga hingga kini masih melakukan pencarian korban hingga ke perairan Danau Toba. Manahan Naibahu, warga desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, hilang terseret arus Sungai Sipadi yang cukup deras di belakang rumahnya sejak Sabtu malam pekan lalu. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, keberadaannya belum juga ditemukan. Kesedihan pun mewarnai keluarga korban. Ibu dan istrinya menangis histeris dengan mendatangi pinggiran sungai didampingi warga sekitar. Peristiwa itu berawal pada Sabtu malam. Korban yang ditemani istri dan seorang anaknya berniat untuk melihat kandang ternak mereka yang berada tepat di pinggiran sungai. Karena mendengar suara arus sungai deras, mereka berniat menyelamatkan hewan ternak. Namun naas, korban yang sempat memperbaiki kandang ternaknya tergelincir hingga diseret arus Sungai Sipadi yang malam itu sangat deras.
mendapat laporan ada warga hilang terseret arus. Petugas gabungan bersama warga pun melakukan pencarian dengan menyusuri sungai hingga perairan Danau Toba di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Sungai yang persis di belakang rumah daripada beliau itu, yang korban, dia menyelamatkan ternaknya karena ternaknya itu dekat dengan sungai tersebut. Kandangnya Pak? Kandang. Jadi dia berhasil menyelamatkan ternaknya. Nah, setelah itu dia mungkin sayang terhadap kandang ternaknya itu, dia berupaya untuk menyokong kayu supaya dipakukan kepada dinding yang ada di rumahnya. Nah, pada saat dia mau ternaknya sudah diselamatkan, dia mau memperbaiki atau menyelamatkan kandangnya, tiba-tiba air yang besar datang dari sungai tersebut. Kini proses pencarian terhadap korban yang hilang terseret arus Sungai Sipadi masih terus dilakukan oleh petugas gabungan Tim SAR. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Sesosok jenazah ditemukan terapung di aliran Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi. Warga yang mengetahui sempat heboh dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Warga lingkungan 3, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi dihebohkan dengan penemuan sesosok jenazah yang terapung di aliran Sungai Padang. Jenazah berjenis kelamin pria ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Yudi. Menggunakan ban karet, Yudi kemudian mengejar dan meminggirkan jenazah tersebut. Terus? Dikejar dia di tengah-tengah? Asal mayatnya dari atas sana? Abang tadi minggirkan kemarin pakai apa Bang? Pakai ban ini aja? Oh. Jadi dari tengah abang nampak orang, langsung abang ambil, minggirkan gitu ya? Petugas kepolisian bersama tim Inavis yang mendapat laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi jenazah. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan identitas apapun pada tubuh korban. Ya betul, Bang, jadi ada penemuan mayat dan kita sedang evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Jenis kelaminnya Pak? Jenis kelamin sejauh ini kita lihat laki-laki. Untuk identitas belum tahu Pak? Identitas sementara belum kita ketahui. Anggota Reskrim kita sedang melakukan penyelidikan. Sedikit kronologis penemuannya itu gimana Pak? Untuk penemuannya kami dapat informasi dari masyarakat, ada mayat yang terapung dan sangkut di lokasi di TKP ditemukan tadi. Kemudian kita datang dan evakuasi. Jenazah tanpa identitas ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Dua unit minibus terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Diduga satu minibus melaju dalam kecepatan tinggi ketika menyalip kendaraan di depannya. Tabrakan adu banteng pun tak terhindarkan. Dua kendaraan minibus terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu sore pekan lalu. Kejadian ini berawal saat sebuah minibus melaju kencang dari arah Lubuk Pakam menuju Kota Medan, menyalip kendaraannya di depannya. Dari arah yang berlawanan juga melaju kencang minibus lainnya. Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat kecelakaan ini seorang pedagang es tebu turut menjadi korban. Dirinya terpental setelah gerobak es tebu ikut tertabrak. Ini minibus ini menyenggol salah satu mobil yang parkir ada, oleng ke tengah, dihantam dari sebelah lawan arah sebuah mobil minibus mesin kuda. Jadilah kecelakaan dan melibatkan salah satu pedagang es tebu pinggir jalan bernama Sukir, cedera juga dia menghantam itu, dan dua korban yang masih di rumah sakit dari Lubuk Pakam. Berarti mobil yang menghantam pedagang es tebu ini mobil apa Pak? Avanza. Mobil Avanza. Iya. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban akibat kecelakaan ini. Dua orang korban dari pengendara minibus dan pedagang es tebu hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kalau mobil Mitsubishi Kuda berwarna merah BK1366IE dari arah Medan menuju Tebing Tinggi. Kemudian sebaliknya mobil Avanza
BK 1348 PZ yang dikemudikan Jul Bahri dari Tebing Tinggi menuju Medan berlawanan arah. Jadi pengemudi mobil Mitsubishi Kuda mengambil jalan terlalu ke kanan, sehingga bertabrakan dengan mobil Avanza BK 1348 PZ. Kondisi korban sekarang Jul Bahri sedang dirawat di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam. Sedangkan korban satu lagi yaitu pengendara becak bermotor. Saat itu becak bermotor berdagang tebu, es tebu, juga mengalami luka-luka, cuman luka-luka ringan dan berobat jalan. Tidak ada korban meninggal akibat kecelakaan ini, namun pihak kepolisian akan tetap melakukan penyelidikan untuk menetapkan status hukum terhadap kedua pengendara yang terlibat kecelakaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.